Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka akan satu bagian dalam kitab suci, yaitu kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Obadja. Dan saya mengajak hari ini untuk membaca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita bicara khususnya di dalam kitab Obadja, dan saya rindu melalui pembacaan ini pun juga sekali lagi kita dapat diperteguh untuk kita bisa belajar bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan kedaulatannya, dan Tuhan memiliki akan satu hal yang lebih daripada setiap apa yang tertinggi pada diri manusia. Dan kita minggu lalu sudah banyak sekali membahas, khususnya kita melihat kedaulatan Allah yang melampaui akan kesombongan Edom. Dan hari ini kita akan bicara tentang penghakiman Allah atas kejahatan Edom. Dan mari kita bersama-sama membuka di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Di dalam Obadja pasal pertama ayat 5 sampai ayat yang 14, ya. Saya akan bacakan dan kita sama-sama bisa membaca dimanapun saudara berada. Oke. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya, bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau? Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Jangan berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Baik, saudara sekalian, ini adalah pembacaan kita pada hari ini, di mana kita bicara tentang penghakiman Allah atas kejahatan Edom. Nah, saudara, kalau kita melihat, saudara, apa sih yang menjadi kejahatan Edom? Nah, kita melihat minggu lalu kita sudah membahas bagaimana Edom itu adalah keturunan dari Esau. Dan kita tahu Esau adalah saudara dari Yakub, tapi kita melihat bagaimana Esau memiliki dendam kesumat, di mana dendam kesumat itu akhirnya membawa akan satu kebencian, dan kebencian itu diteruskan dari dirinya sampai kepada generasinya. Dan kita juga melihat bagaimana Edom adalah kelompok yang kita melihat adalah kawin campurnya dari Esau dengan istri-istrinya. Jadi kita melihat bagaimana Esau justru menikah dengan orang-orang yang bukan dari Israel, dan menikah dengan orang yang beragama bukan di dalam agama yang sama, tapi mereka berada di dalam iman yang berbeda. Dan kita melihat bagaimana apa yang terjadi pada Esau, di mana Esau menjadi nenek moyang dari Edom yang memiliki apa yang namanya kesombongan yang luar biasa. Jadi mereka menganggap bahwa Esau adalah nenek moyang yang tangguh, dan mereka membaca di dalam satu hal sejarah Esau dengan Yakub, sehingga kita melihat Edom dari keturunannya memiliki dendam kesumat terhadap orang Israel, sehingga mereka tidak bisa berdamai dengan orang Israel, dan mereka tidak bisa untuk menerima Israel sebagai saudara mereka, dan bahkan mereka menjadi orang-orang yang ingin bagaimana bangsa Israel dipunahkan dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa hari ini kita mau bicara tentang penghakiman Allah atas kejahatan Edom? Nah, sekarang kita perlu tahu apa sih kejahatannya Edom. Kalau kejahatan dari Esau kita sudah bicarakan minggu lalu, tapi sekarang kita mau bicara tentang kejahatan Edom. Apa yang dilakukan oleh Edom sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan murka terhadap Edom?
Kalau minggu lalu kita sudah melihat di beberapa ayat di mana aku mengasihi Yakub tapi aku membenci Esau. Itu sudah adalah satu very clear di dalam kedaulatan Allah, Allah membenci Esau. Tapi tidak tertulis di mana Allah membenci Edom. Ya, kita melihat di ayat-ayat tersebut di mana Tuhan mengasihi Yakub, Tuhan membenci Esau. Tapi justru kita melihat apa yang tercatat adalah orang yang namanya Edom itu tidak semuanya akan dipunahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Obadja pun, kita melihat Obadja pun adalah orang Edom. Tapi Obadja adalah orang Edom yang bertobat. Sedangkan kita melihat bangsa Edom adalah bangsa yang kita melihat secara mayoritas, mereka adalah bangsa yang hidup di dalam kesombongan mereka. Nah, saudara, apa yang sombong pada mereka? Nah, saudara, kita coba lihat di dalam ayat 5 dan 6. Di ayat 5-6 dikatakan apa? Jika malam-malam pencuri dan perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakan. Bukankah engkau mencuri seberapa yang diperlukan? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Ayat 6, betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya tersembunyi dicari-cari. Maksudnya apa, saudara? Di mana kita melihat Edom memiliki kesombongan di dalam harta, di mana harta mereka adalah harta dari perampasan-perampasan. Di mana kita melihat mereka memiliki akan harta, tetapi harta-harta mereka itu adalah harta-harta yang merupakan satu hal bagaimana mereka melakukannya dari perampasan-perampasan. Dan perampasan-perampasan di situ adalah perampasan yang keji luar biasa. Dan perampasan-perampasannya adalah perampasan yang betul-betul sangat-sangat tidak manusiawi dan sebagainya. Maka di situ kita lihat ayat 5 dan 6, Allah menghakimi Edom dengan apa? Dengan Allah mengirimkan perampok-perampok untuk Edom dihukum. Jadi saudara, kita melihat Edom penuh dengan harta dan penuh dengan apa yang namanya poverty. Tetapi kita melihat Tuhan menghakimi akan Edom dengan Allah mengirimkan perampok dan menghabiskan akan setiap apa yang ada pada Edom. Nah, ini satu sense yang begitu jelas bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyatakan penghakiman, Tuhan sungguh-sungguh menyatakan akan satu hal, menghukum akan bangsa ini. Karena apa? Nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat yang lain, di mana kita melihat bangsa Edom yang adalah saudara dari Israel, tapi waktu Israel mengalami kesusahan, Edom justru ikut-ikutan untuk apa? Bersenang-senang di atas kesusahan saudaranya. Bahkan waktu Yerusalem dihancurkan oleh Babel, di situ kita melihat bagaimana Edom ikut-ikutan menjarah barang-barang dari Israel. Saudara coba bayangin. Misalnya kalau saya sama Sunjoyo adalah saudara, lalu saya sama Sunjoyo saudara, lalu saya sebagai saudara, saya merampas maupun saya melakukan akan satu hal untuk memalak saudara saya sendiri. Saya mengambil hartanya, saya mencuri hartanya, bahkan saya menjarah hartanya. Maka saya adalah saudara yang kurang ajar. Nah, saudara, ini menjadi satu hal di mana Allah memberikan hukuman kepada Edom. Kenapa? Karena ini adalah saudara yang sudah tidak memiliki cinta kasih dan bahkan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain dan bahkan tidak ada akan satu concern satu kalipun bagaimana khususnya bangsa Edom menurunkan akan bantuan, menolong akan bangsa Israel. Maka saudara, Tuhan melihat kesombongan Edom karena hartanya. Maka kita melihat Tuhan mengirimkan perampok-perampok untuk mengambil setiap apa yang dimiliki oleh Edom. Itu kita bisa lihat di ayat 5 dan 6. Digeledah semuanya, harta-harta yang tersembunyi dicari-cari, dan sehingga perampok-perampok itu akan mengambil habis akan apa yang ada pada Edom. Nah, saudara, kelihatannya mungkin kita lihat, waduh ini kejam luar biasa. Saudara, di balik apa yang kelihatannya kejam, Tuhan justru menyatakan murkanya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Edom adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Maka
Allah di dalam kedaulatannya menyatakan penghakiman kepada Edom. Itu pertama, kesombongan Edom di dalam hartanya. Kedua, kita melihat ayat ke-7. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Nah, saudara, kita melihat Edom selama ini sangat-sangat sombong. Kenapa? Pertama, dia punya harta gitu banyak. Kedua, secara politik. Kita melihat dia punya rekan-rekan politik. Di mana rekan-rekan politiknya itu adalah rekan-rekan politik yang tidak takut sama Tuhan. Dan kita melihat bagaimana dia bisa membantu bangsa lain, dia bisa bekerja sama dengan bangsa lain, dan jelas-jelas bangsa lain di mana dia bekerja sama adalah bangsa kafir atau bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan bahkan mereka punya kepercayaan kepada Tuhan, mereka punya kepercayaan kepada dewa-dewi yang tanda kutip kita bisa katakan adalah yang jahat di mata Tuhan. Tapi justru dia bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir ini. Jadi secara politik dia memiliki tolerance, dia memiliki akan satu hal hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang secara kerohanian sangat-sangat melawan Tuhan, tapi di situ mereka mengambil keuntungan di dalam politik dan sebagainya. Nah, di dalam keadaan seperti ini, Tuhan memberikan penghakiman kepada bangsa ini. Tuhan memberikan penghakiman kepada bangsa ini, yaitu apa? Yaitu kamu berteman dengan bangsa kafir, maka Tuhan menghakimi akan bangsa ini dengan sekutumu sendiri yang akan menusuk Edom dari belakang. Jadi setiap apa yang kau lakukan dengan politik, engkau mencari keuntungan bersama dengan bangsa-bangsa yang lain, maka sekutumu itu akan yang menusuk kamu. Bukan bangsa Israel yang akan membalas dendam, tapi sekutumu sendiri yang akan menusuk Edom dari belakang. Nah, kita melihat itu di dalam kitab suci jelas bahwa Obadja mengatakan bahwa di saat di dalam politik bangsa Edom, di mana dia punya sekutu begitu banyak, tapi akhirnya kegagalan Edom adalah diakibatkan karena sekutu dari Edom sendiri yang menusuk Edom dari belakang, menunjukkan bagaimana ini adalah intervensi Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang kita harus juga percaya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, baik yang mungkin kita pandang adalah sesuatu yang bersifat murka Allah, atau sesuatu yang bersifat hal yang penuh dengan kasih Allah, kita melihat di balik semuanya itu ada intervensi Tuhan. Ada God's intervention. Nah, maka kita harus juga melihat kadang Tuhan kenapa memukul Edom. Di situ karena Tuhan intervensi menyatakan apa yang Tuhan harus katakan, apa yang Tuhan harus nyatakan, dan apa yang harus Tuhan ajarkan. Nah, saudara, kita melihat bangsa Edom dihukum secara harta, kedua dihukum secara politik, ya. Ketiga, di ayat 8. Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunung Esau, juga para pahlawan Teman akan tertekun, bahwa semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Nah, saudara, yang ketiga yaitu apa? Kesombongan Edom, yaitu Edom punya akan kepercayaan, punya spiritualitas, punya konsep agama, punya konsep filsafat, punya konsep tentang keagamaan. Tetapi justru kita melihat apa yang menjadi konsep hikmat, konsep bijaksana, konsep spiritual, dan juga konsep agama, itu semua adalah bijaksana yang bertentangan dengan Tuhan. Hikmat yang bertentangan dengan Tuhan. Kerohanian yang bertentangan dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada pada Edom adalah berlawanan dengan Tuhan. Maka Tuhan pun menyatakan intervensinya dengan apa? Dengan orang-orang bijaksana dari Edom akan dibinasakan. Pahlawan-pahlawan yang adalah mereka orang cendekiawan. Bahkan kita lihat ada satu nama namanya Teman. Minggu lalu kita sudah bahas di situ. Teman itu adalah, kalau kita bisa katakan, guru atau guru bijaksana atau filsuf dari Edom. Tetapi kita juga melihat bagaimana Tuhan berkata, dari pegunungan Esau akan lenyap terbunuh orang-orang bijaksananya.
Dan ini adalah hukuman Tuhan. Ini adalah penghakiman Tuhan. Jadi harta, politik, bijaksana, dan keempat adalah ayat 9. Juga para pahlawanmu, hai Teman yang tertegun. Yaitu apa? Pahlawanmu berarti secara militer di situ. Kita melihat pahlawan perang akan ditumpas. Kita melihat bagaimana para panglima perangnya juga akan ditumpas. Teman di situ, di satu sisi dia adalah guru, di satu sisi dia adalah orang-orang yang dikatakan scholar, tapi juga dia adalah yang menjadi strategi perang. Kalau kita bisa lihat seperti kalau di Jungkook itu adalah Sun Tzu, ya Sun Tzu. Sun Tzu itu ada seorang jenderal, tapi dia juga seorang Taoisme, di mana dia seorang Taoisme, punya agama, tapi dia juga punya pekerjaan sebagai jenderal, dan dia menjadi ahli strategi perang. Nah, kita bisa katakan Teman seperti itu. Jadi Teman seorang cendekiawan, tapi dia juga menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam strategi perang, dan sebagainya. Nah, kita lihat kesombongan Edom di dalam harta, politik, bijaksana, dan militer. Dan di sini kita melihat inilah kesombongan yang kita bisa katakan bahwa kesombongan itu adalah the cause of every sin. Saudara, kesombongan itu adalah sebab dari segala dosa. Jadi kita melihat kenapa manusia dalam dosa, itu dimulai dari kesombongan. Kita melihat malaikat kenapa bisa jatuh dalam dosa, karena dimulai dari kesombongan. Jadi pride atau self-love itu adalah the cause of every sin, man who not being to God and His rule. Di mana tidak mau mengakui Tuhan dan tidak mau mengakui akan firman-Nya, sehingga dia dengan bangganya menyatakan apa yang dia miliki. Nah, saudara, Edom melakukan itu. Dia punya harta, dia punya politik, dia punya bijaksana, dia punya militer, tapi semuanya itu tidak setia kepada Tuhan. Maka yang tidak setia kepada Tuhan, Tuhan akan bagaimana? Maka jelas kita melihat respon Allah adalah Allah menyatakan melalui Obadja bahwa penghakiman Allah akan datang kepada mereka. Allah mengirim perampok ke sana, Allah membiarkan sekutu untuk menusuk Edom dari belakang, dan orang-orang bijaksana akan dilenyapkan, dan pahlawan perang akan ditumpas. Nah, saudara, mungkin kita melihat ayat ini, mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan kok jahat banget ya. Tuhan kok bisa kirim perampok. Ini sesuatu yang mungkin kita bisa katakan aneh banget. Tuhan kalau kirim malaikat dong. Tapi kenapa Tuhan mengirim perampok? Maka sudah di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bukan memakai orang-orang suci, tapi Tuhan pakai semua orang. Tuhan pakai orang berdosa. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa sombongnya engkau. Tuhan memakai akan sekutu yang tidak setia untuk memukul akan setiap anak Tuhan yang tidak setia. Orang bijaksana akan dilenyapkan oleh orang-orang yang dikirim oleh Tuhan, di mana orang-orang tersebut mungkin adalah orang-orang yang jahat. Dan pahlawan perang ditumpas, bahkan oleh musuh yang jelas-jelas adalah berbeda dengan mereka. Nah, saudara, mungkin saudara melihat penghakiman Allah ini terlalu kejam. Tuhan seakan-akan mengotori tangannya dengan mengirim perampok, dengan membiarkan sekutu menusuk Edom, bahkan melenyapkan orang bijaksana Edom, bahkan pahlawan perang pun ditumpas. Dan kadang-kadang kita dengan terlalu cepat memberikan early judgment bahwa apa? Tuhan melakukan hal yang kotor. Kenapa manusia tidak boleh melakukan hal yang kotor? Nah, seringkali kita mendefinisikan apa yang Tuhan lakukan itu kotor. Padahal, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memang berdaulat. Dan Allah berdaulat memakai siapa saja untuk mendidik anak-anaknya. Tuhan berdaulat untuk memakai apa saja untuk memberikan akan pengajaran kepada anak-anaknya. Nah, saudara, tetapi kalau kita mungkin perlu belajar bagaimana membela penghakiman Allah. Kenapa Allah penghakimannya yang di dalam nuansa murka tersebut kelihatannya begitu kejam, tetapi kok kenapa orang Kristen terus masih membela Tuhan? Saudara, saya akan mengajak saudara melihat di dalam satu ayat, yaitu di dalam Kejadian pasal 18 ayat 25. Saya minta tolong untuk Arista bisa bantu baca.
untuk kita semua. Kejadian pasal 18. Oke, kok. Kejadian pasal 18 ayat 25. Kejadian 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ya, yang saya mau garis bawahi adalah masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil di saat orang benar diperlakukan seperti orang fasik, dibunuh seperti orang fasik, diperlakukan seperti orang fasik. Nah, saudara, ini ayat adalah yang menyatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan penghakiman bukan karena dia jahat, tapi justru penghakiman yang dinyatakan adalah karena apa? Karena yang benar tidak diperlakukan benar, karena yang benar tidak diberikan akan satu, bukan sekedar perlakuan, tapi penghormatan yang benar, tetapi justru mereka dipersamakan dengan orang-orang fasik. Maka saudara, di dalam hal ini kita melihat ayat yang sangat-sangat memberikan akan encouragement, yaitu apa? Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Jadi saudara, penghakiman ini adalah sesuatu yang real dilakukan oleh Allah. Jadi saudara, itulah kenapa Allah bukan sekedar Allah yang sekedar mengasihi, tapi Allah juga tidak main-main menyatakan penghakimannya. Kenapa saudara? Karena penghakiman itu milik Allah. Yang berhak menghakimi adalah Allah, karena Allah adalah Allah yang sempurna, dan penghakiman Allah adalah penghakiman yang pasti sempurna. Dan penghakiman adalah cara Allah yang sempurna, dan penghakiman memiliki tujuan yang sempurna di dalam Allah. Nah, saudara, maka kita melihat Edom dihakimi oleh Allah, dan di dalam apa yang menjadi kedaulatannya, menyatakan keadilan kepada bangsa orang benar. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang kita bisa melihat di ayat-ayat yang lain, di mana Allah sungguh-sungguh bukan sekedar menghakimi Edom, tapi Allah turut menghancurkan Edom. Oke, saya ngajak saudara melihat juga di dalam 2 ayat. Pertama, saya minta untuk Sunjoyo bisa bantu baca kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 3 ayat 19 sampai ayat 21. Sunjoyo ada di situ? Ya. Ya. Kitab Yoel 3 19 sampai 21. 19 sampai 21. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Ya, jadi ini adalah satu kalimat dari Nabi Yoel di mana Tuhan menyatakan akan penghakimannya, di mana Tuhan berjanji bahwa Edom akan menjadi padang gurun tandus. Kenapa? Karena kekerasan yang dilakukan pada keturunan Yehuda, yaitu bangsa Israel, di mana mereka menumpahkan darah orang tak bersalah di tanahnya. Jadi sudah menumpahkan darah di situ berarti ikut menumpas, ikut mengambil nyawa di situ. Nah, maka di situ dikatakan, aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Saudara, di sini berarti apa? Berarti Tuhan tidak segan-segan menghancurkan mereka yang dimurkainya. Dan Tuhan tidak segan-segan untuk menghancurkan siapa yang melakukan akan pelanggaran terhadap orang-orang percaya. Jadi saudara, kita melihat di sini Edom ini memang bangsa yang luar biasa jahat, luar biasa, menjarah, merampok, bahkan membunuh. Maka dosa penjarahan, dosa perampokan, dan dosa pembunuhan dilakukan oleh Edom.
Dan Tuhan tidak segan-segan untuk menumpasnya. Dan ini adalah karena Tuhan melihat apa yang jahat pada hati mereka. Sehingga di situ Tuhan menyatakan murkanya. Jadi saudara, ini juga menjadi pelajaran pada kita. Hari ini kita melihat banyak orang-orang yang melayani Tuhan, dan kadang dalam pelayanan itu mereka di misunderstanding, kadang-kadang mereka dikucilkan, bahkan mereka mungkin diperlakukan dengan sangat tidak adil. Saudara, ini adalah satu hal yang kita bisa lihat, banyak sekali violence yang diterima oleh orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, kita melihat banyak sekali khususnya di zaman, khususnya sejarah gereja, kita melihat banyak mereka yang memberitakan Injil, mereka dipukul mati, mereka diperlakukan dengan sangat kejam, dan mereka bahkan juga disiksa luar biasa, dipermalukan. Nah, saudara, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan apakah tinggal diam. Memang Alkitab menyatakan pembalasan adalah di tangan Tuhan. Berarti kita juga belajar bagaimana Tuhan tidak akan tinggal diam. Saudara, memang kita diajarkan untuk bagaimana mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita juga diajarkan bagaimana kita untuk tidak minta Tuhan menanggungkan dosa-dosa mereka. Ya, tapi jangan Tuhan buang mereka, tapi berikan kesempatan mereka bertobat. Tapi di saat mereka adalah bangsa yang tidak bisa bertobat, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menghancurkannya. Maka kita perlu takut, saudara. Kita perlu takut, kenapa? Karena penghakiman Tuhan seharusnya bukan sekedar kepada mereka, tapi penghakiman Tuhan juga bisa kepada kita. Kenapa? Karena kita mungkin bisa secara hikmat, mungkin kita orang Kristen, tetapi harta yang kita dapatkan adalah harta yang kurang berhikmat. Politik yang kita hidupi adalah politik yang tidak sesuai iman kita. Lalu bijaksana yang kita pelajari adalah bijaksana yang melawan Tuhan. Atau militer yang kita absolutkan untuk menjadi sesuatu untuk kita menang, bukan dari pertolongan Tuhan. Nah, saudara, semuanya ini menjadi satu hal di mana kita mungkin adalah orang-orang Kristen, tapi cara kita tidak Kristen sama sekali. Dan Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum kita. Kedua, saya minta kita lihat Yehezkiel. Oke, kita coba buka kitab Yehezkiel. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-25. Yehezkiel 25 ayat 12, 13, dan 14. Yehezkiel 25 ayat yang ke-12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan dari Teman sampai Dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel, dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, kita melihat dengan very serius Tuhan menyatakan murkanya, menyatakan penghakimannya, dan dia tidak segan-segan untuk apa? Untuk berkata bahwa akulah yang membalas. Saudara, ini sesuatu hal berarti dosa Edom itu di mata Tuhan menjijikkan. Dosa Edom di mata Tuhan adalah jahat, evil. Dan dosa Edom di mata Tuhan adalah satu kejahatan yang sangat-sangat tidak bisa untuk diterima. Nah, saudara, kita bisa melihat lagi kehancuran Edom akhirnya menjadi satu kehancuran yang diekspresikan diekspresikan di dalam hal, yaitu pertama, di bangsa Edom tidak punya kasih terhadap saudaranya. Jadi kalau kita melihat itu, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10, saudara. Kalau kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan apa? Coba kita lihat ya. Di dalam Edom, di dalam Obadjah, ya. Di ayat 10 dikatakan, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub,
maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Saudara, ini sebab kehancuran Edom. Jadi, kalau tadi sudah dikatakan bahwa secara secara harta, secara politik, secara bijaksana, secara militer menjadi kesombongan Edom, dan Tuhan menghakimi dengan mengirim perampok, menyuruh sekutunya, membiarkan sekutu untuk menusuk Edom, dan orang bijaksana akan dilenyapkan, pahlawan perang akan ditumpas, dan Tuhan yang menyatakan balas, maka kehancuran Edom terjadi, dan Tuhan menyatakan melalui Obadja, kenapa, apa musababnya kehancuran Edom. Ayat 10, karena kekerasan terhadap saudara Yakub, yaitu there is no love, brother love pun tidak ada. Jadi tidak ada kasih terhadap saudara. Justru yang dinyatakan adalah violence terhadap saudaranya. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat kejam, saudara. Di mana tidak ada kasih terhadap saudara di dalam keluarga. Nah, ini menjadi sesuatu yang Tuhan tidak dukung, dan ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak berikan tempat. Kenapa, saudara? Karena kita dipanggil untuk memberikan atau menyatakan cinta kasih bukan sekedar kepada Tuhan, tapi juga kepada others. Dan others di situ juga adalah kepada orang-orang yang keluarga kita. Dan bahkan sebenarnya adalah kalau kita melihat Alkitab mengajarkan juga untuk kita mengasihi musuh. Tapi justru kita melihat inilah yang terjadi pada Edom sehingga akhirnya Tuhan menyatakan murkanya. Kedua yaitu ayat 11. Sebab kehancuran Edom pertama karena tidak ada kasih terhadap saudaranya. 11 yaitu pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi, engkau seperti salah seorang dari mereka. Yaitu apa? Yaitu dia sengaja tidak menolong, sengaja acuh tak acuh, dan membiarkan akan saudaranya dirampas, dijarah, dan dilenyapkan. Nah, ini adalah contoh saudara yang sangat-sangat tidak benar, saudara. Lalu ayat 12 dikatakan apa? Jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangan, jangan bersukacita pada hari kebinasaannya, jangan membual pada hari kesusahannya. Saudara, di sini dia dengan congkak membual, dengan congkak memandang rendah, dengan congkaknya. Untuk apa? Menganggap dirinya bersukacita di atas penderitaan orang lain. Ini adalah suatu hal yang luar biasa kejamnya, ya, congkaknya, sombongnya, arogannya. Lalu ayat 13 dikatakan jangan masuk pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Yaitu apa? Justru masuk pintu gerbang untuk apa? Untuk menjarah. Masuk pintu gerbang dan untuk merampas. Jadi bukan sekedar nggak ada kasih, bukan sekedar acuh tak acuh, ketiga congkak, keempat merampok, saudara. Dan ini sungguh-sungguh sesama sendiri merampok. Dan kelima adalah ayat 14, jangan berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, jangan serahkan orang-orang yang terlepas dari hari kesusahannya, yaitu melakukan tindakan kekerasan. Jadi yang masih hidup dibunuh, saudara. Jadi bangsa Israel atau keturunan Yehuda yang masih hidup pada saat bangsa Babel menghancurkan mereka, lalu menghancurkan Yerusalem, dan waktu melihat orang-orang Yehudanya masih hidup, bangsa Edom ikut untuk apa? Membinasakan mereka yang masih hidup. Kekerasan. Saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, kita akhirnya bisa membayangkan Edom betapa jahatnya. Kita bisa membayangkan betapa Edom itu liarnya seperti apa. Saudara, saya percaya Edom tahu bahwa bangsa Yehuda waktu itu, khususnya bangsa Israel, membutuhkan pertolongan. Dan sebagai saudara seharusnya dia membantu, seharusnya dia menolong, seharusnya dia turun tangan. But they refuse to give it. Tapi kita melihat mereka memilih untuk tidak mau menolong, tidak mau untuk berjuang, tidak mau untuk membela, tapi malah happy-happy melihat kehancuran dari bangsa Israel. Maka disinilah bangsa Edom di mata Tuhan adalah guilty of great sin. Betul-betul bersalah di dalam dosa yang besar.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa? Adalah bagaimana ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Saya percaya ini bisa menjadi picture bagi kita, yaitu apa? Kalau kita hari ini gagal melakukan apa yang benar, lalu kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang merusak. Dan yang kita rusak adalah bukan kita, tapi yang kita rusak adalah orang-orang yang benar. Maka kita adalah orang-orang yang berbagian seperti bangsa Edom. Coba kita lihat di dalam perjanjian baru. Coba saya minta Sunjoyo bisa bacain Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Nah, ini adalah satu pelajaran yang kita bisa belajar dari Edom. Dari Edom di mana dia seharusnya bisa berbuat baik, dia bisa melakukan apa yang diperkenan Tuhan, tapi mereka refuse to give it. Dia memilih untuk tidak menolong, tidak melakukan apa yang benar. Maka Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa apa? Jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang perlu menjadi latihan bagi kita. Whoever know the right thing to do and fails to do it for him, it is sin. Ya, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah apa yang mesti menjadi latihan rohani bagi kita? Dari apa yang terjadi pada Edom, apa yang terjadi pada Yehuda dan bangsa Israel di sini, maka pertanyaannya adalah what good must you do this day for others? Jadi kalau tadi dikatakan whoever know the right thing to do and fails to do it for him it is sin. Nah, maka pertanyaannya adalah what good must you do? What good must we do this day for others? Apa yang harus kita lakukan pada zaman ini kepada orang lain yang mesti kita lakukan dengan baik seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Maka saudara, kita perlu belajar beberapa hal. Dan saya melihat ada beberapa ayat yang sangat membantu kita untuk kita belajar untuk melakukan apa yang bisa menjadi pelajaran pada hari ini. Di saat kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan itu adalah hal yang baik di dalam Tuhan, maka pertanyaannya gimana kita bisa mendisiplinkan diri di dalam melakukan semuanya itu. Saudara, saya akan men-sharingkan 4 ayat, dan ini adalah penutup kita pada hari ini. Kebaikan apa yang kita bisa lakukan hari ini kepada orang lain, khususnya according to the word of God, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang bisa kita pelajari. Oke, pertama mari kita membuka di dalam Roma. Mari kita membuka pertama dalam Roma pasal 12 ayat 13. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara, di sini adalah kita perlu belajar bagaimana masuk di dalam kekurangan orang lain. Dan orang lain di sini bukan orang yang sembarangan, tapi orang di sini adalah hagios. Hagios di sini adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu apa? Orang kudus ini juga orang berdosa sebenarnya. Orang kudus ini adalah orang-orang yang dipimpin Tuhan, orang-orang yang diberikan panggilan oleh Tuhan, dan mereka yang dipersiapkan di medan pekerjaan Tuhan, yang dipersiapkan untuk melayani, memberitakan Injil dan sebagainya. Maka dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Di sini berarti apa? Berarti
kita harus memiliki akan satu spirit to give. Punya spirit untuk apa? Spirit untuk bagaimana memberikan akan satu support. Khususnya untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Itulah kenapa kita menghimbau, khususnya kita melihat kadang-kadang kenapa dihimbau untuk kita bisa bersama-sama, untuk terjun di dalam pelayanan kita, kenapa diajak untuk bagaimana mendukung di dalam persembahan, khusus untuk pelayanan-pelayanan yang ada di China, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan. Kenapa kita perlu ada akan satu hal himbauan seperti itu? Bukan karena kita ngemis. Itu bukan karena kita adalah pengemis-pengemis di dalam gereja, bukan. Tapi justru ini adalah satu hal di mana setiap kita punya tanggung jawab. Jadi setiap kita punya tanggung jawab untuk bagaimana kita terlibat di dalam kekurangan. Dan kekurangan di situ adalah pekerjaan Tuhan, orang-orang kudus yang berada dalam pekerjaan Tuhan. Kita bukan memperkaya orang di sini. Kita bukan untuk membuat segala sesuatunya menjadi humanis di sini. Tapi yang dilakukan adalah untuk di dalam setiap apa yang dikerjakan di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kata bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus di situ adalah bagaimana kita harus terlibat di dalam setiap apa yang menjadi tantangan-tantangan pelayanan yang dikerjakan oleh setiap orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi saudara, dengan hal ini kita belajar bagaimana doing something good when you must to do it. Dan ini adalah yang Tuhan tuntut. Nah, dan ayat tadi dalam Yakobus dikatakan, dan kalau kita sudah tahu itu adalah the right thing we must to do, tapi kita tidak melakukannya, Alkitab mengatakan it is sin. Itu adalah dosa. Jadi saudara harus belajar bagaimana untuk memfokuskan diri kepada kerajaan Allah. Dan kita memfokuskan diri kepada setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Dan bagaimana kita belajar untuk bagaimana di dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil sebagainya, kita semua dipanggil untuk involve. Nah, kita seharusnya punya akan satu dorongan secara pribadi, tanggung jawab secara pribadi, punya kewajiban secara pribadi untuk kita berbagian. Maka tidak perlu disuruh pun kita seharusnya memiliki akan satu inisiatif. Kenapa? Karena itulah the right thing we must to do. That is the right thing we must to do. Dan waktu kita tidak terlibat, waktu kita tidak mau involve, dan bahkan kita bersukacita di atas kesusahan orang lain dan sebagainya, Tuhan tidak segan-segan berkata, it is a sin. Itu adalah dosa. Dan dikatakan lagi apa? Yaitu usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Tumpangan di situ lebih bicara kepada hospitality. Nah, saudara, tumpangan di situ bukan berarti cuma bicara tentang satu hal, yaitu kamu harus sediakan rumah bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana engkau belajar untuk bagaimana membuka diri kepada orang lain. Membuka diri bagi setiap pelayan Tuhan. Membuka diri. Saudara, kami pernah pelayanan di daerah Samosir di situ. Dan kami tinggal di satu rumah, di mana rumah tersebut adalah rumah milik seorang Kristen yang ada di daerah Samosir itu. Jadi kami tinggal di rumah dia. Dan waktu kami tinggal di rumah dia repot sana, repot sini. Kami padahal adalah yang datang adalah untuk KKR regional. Kami datang adalah untuk masuk ke desa-desa, kami masuk ke sekolah-sekolah, kami masuk ke tempat-tempat di gunung, kami datang ke pinggir pantai, kami kelilingi lembah-lembah. Dan saya bersyukur, saya punya kesempatan keliling ke 50 sekolah waktu itu. Dan ada satu sekolah yang sangat terjal di atas. Itu saya naik mobil Avanza itu sampai naik pun enggak kuat, saudara. Nah itu menjadi akhirnya karena enggak kuat, maka akhirnya saya harus turun dari mobil dan akhirnya saya naikin lembah tersebut. Baru ketemu sekolah itu. Nah, saudara, inilah sesuatu yang kita lihat bagaimana ada satu keluarga yang menanggung kami semua dan tinggal di situ di saat kami pelayanan. Dia cuma sediakan tempat, dia menyediakan makanan, dan dia
yang juga mempersiapkan apa yang kami butuhkan. Nah, saudara, ini adalah salah satu hal secara hospitality. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Pekerjaan Tuhan harus diteruskan. Pekerjaan Tuhan harus disebarkan. Maka itulah kenapa orang-orang yang memberikan hospitality, orang-orang yang menyambut orang-orang yang melayani Tuhan, yang menjaga setiap apa yang dibutuhkan oleh pelayan Tuhan. Saudara, itu tidak perlu disuruh, seharusnya menjadi satu respon. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan tuntut. Untuk apa? Learn to do the right thing. Melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan benar. Maka saudara, mari kita bertanya hari ini. What good must we do this day for others according to the word of God? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, saudara, maka itulah kenapa kita juga menghimbau saudara untuk bisa sama-sama untuk mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana kita juga mari terlibat di dalam pelayanan, kita terlibat di dalam penginjilan, kita terlibat di dalam setiap pertemuan-pertemuan rohani. Di sini bukan untuk mengisi waktu kosong. Setiap kita pasti juga bisa butuh waktu istirahat. Tapi kenapa kadang kita perlu persekutuan, kenapa kita perlu ada satu pertemuan dan sebagainya. Kita bukan untuk mengisi waktu kosong. Tapi justru ini adalah satu hal, kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan itu yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita tidak mengerjakannya, kita berdosa. Setelah itulah kenapa kita ngotot harus ada persekutuan, kita mengotot harus ada pertemuan. Itulah karena kita tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa tidak semua rekan-rekan punya akan satu urgensi ini. Kita tahu tidak semuanya memiliki akan pemahaman yang sama. Nah, saudara, maka yang pertama, what good must we do this day for others according to the word of God? Pertama yaitu ambil bagian. Yang pertama yaitu kita harus mengambil bagian di dalam apa yang menjadi the right thing we must do, we must do it. Kalau tidak, it is sin. Maka ambil akan satu tindakan. Kedua, saudara, yang kita bisa pelajari, what good must we do this day for others according to the word of God. Kedua yaitu adalah kita lihat di dalam perjanjian lama, yaitu dalam Keluaran 23. Mari kita buka bersama-sama di dalam Keluaran 23 ayat 4 dan 5. Keluaran 23 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Harusnya engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Saudara, di sini kita melihat bagaimana ini adalah peraturan yang ditetapkan, khususnya oleh kita melihat adalah Musa, di mana dikatakan bahwa apa? Segera kembalikan. Jadi segera kembalikan akan hal-hal yang bukan milikmu. Segera kembalikan. Dan kalau ada yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong. That is the right thing we must do. Saudara, dan waktu kita sudah melihat ini bukan milik kita, tapi kita justru mengambilnya dan bukan seharusnya mengembalikan, maka kita sudah berdosa. Dan waktu kita seharusnya melihat orang itu butuh pertolongan tapi kita tidak menolong, maka kita sudah berbagian di dalam passive sin, yaitu dosa pasif. Sudah ingat waktu kita melihat ada yang namanya di dalam seorang yang dirampok di jalanan di padang gurun, di mana kita melihat seorang Samaria menolong dia di saat ada orang dari Bait Suci, ada saudagar dari orang Yahudi, lalu juga ada dari hamba Tuhan dari Bait Suci.
Tapi justru hamba Tuhan bait suci tidak menolong. Justru kita melihat saudagar tidak menolong. Tapi justru orang Samaria yang jelas-jelas bukan dari bait suci, justru orang Samaria menolong. Ini adalah satu pukulan, saudara. Ini adalah satu hal Tuhan memberikan kritikan bahwa apa? Orang yang tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, itu adalah orang yang tidak beda dengan orang Edom. Dan orang Edom adalah orang yang dimurkai Tuhan. Dan orang Edom adalah orang berdosa. Maka saudara, itulah kenapa we must learn how to do the right thing. Kita harus belajar bagaimana melakukan yang benar. Maka yang bukan punya kita, segera kembalikan. Yang butuh pertolongan, jangan segan-segan untuk menolong. Nah, saudara, maka ini perlu menjadi latihan rohani bagi kita. Jadi kalau kita melihat hari ini misalnya ada orang yang lagi kesusahan, misalnya apa? Misalnya teman kita lagi kesusahan, dia kena dia kena apa yang namanya? Kena bangkrut. Maka kita perlu belajar apa kamu butuh apa. Kalau misalnya kamu butuh uang untuk 1 bulan, maka kita sama-sama patungan, kita bantu dia. Saudara, itu yang kami lakukan, saudara. Kami lakukan juga apa namanya sebagai tanggung jawab. Misalnya jemaat kita, saya tahu ada jemaat kita ada yang kaya, tapi juga ada jemaat kita yang miskin. Ada jemaat kita yang tidak ada kerjaan, sampai akhirnya kita cariin kerjaan. Tapi karena mencari kerja itu tidak gampang, maka di dalam sebelum dapat kerjaan itu dia tidak punya uang. Maka akhirnya kita bantu. Untuk apa? Kumpulkan uang, lalu akhirnya kita kirim dia, untuk kita kirim per bulan sampai dia dapat kerjaan. Setelah dapat kerjaan, maka kamu boleh cicil uang yang kami pinjamkan kepada kamu. Nah, saudara, dan akhirnya kita melihat inilah satu latihan rohani yang kita kerjakan. Lalu ada yang juga kami butuh, kami tidak punya rumah, tapi kami butuh rumah. Maka kami tidak tahu kepada siapa bisa menolong. Akhirnya kami belajar untuk apa? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk do the right thing. Maka itulah yang dilakukan oleh rekan-rekan, yaitu apa? Patungan sama-sama, lalu akhirnya memberikan bantuan kepada orang itu, bukan bantuan secara gratis, tapi memberikan pinjaman. Lalu setelah kasih, di situ katakan kamu boleh cicil sekuat kamu, tetapi usahakan yang terbaik untuk kamu supaya bisa tetap survive. Dan itu yang dilakukan. Jadi saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus rela didisiplinkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, saudara, maka saya rindu kita semua bisa punya beban yang sama. Kita semua punya hasrat yang sama. Kita mau berbagian di dalam bagaimana kita do the right thing together. Do the right thing together. Saudara, saya mendisiplinkan diri saya sendiri, yaitu apa? Pada saat pelayanan, kadang-kadang saya punya gaji. Dan hampir setiap bulan, saya mau tidak mau harus untuk atur supaya apa? Di saat ada yang kekurangan, maka dari gaji saya berikan. Itu sudah selama berpuluh-puluh tahun saya lakukan. Kadang-kadang di bulan ini saya kasih sangat sedikit. Tapi ada 1 bulan di mana tidak ada uang dan tidak ada pemasukan. Akhirnya kita mau tidak mau, saya ambil dari gaji saya cukup besar untuk mendukung tersebut. Nah ini tapi tidak perlu dibanggakan. Kenapa? Karena ini memang seharusnya dilakukan. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Saya cerita begini bukan karena untuk kebanggaan. Tapi ini adalah memang yang seharusnya harus dikerjakan. Saudara, maka segera kembalikan yang bukan punyamu. Dan tolonglah mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan itu harus di dalam satu hal tindakan. Bukan sekedar kita bicara saja, tapi ada tindakan di situ. Itu kedua. Ketiga, saudara, Matius 25. Mari kita buka dua ayat terakhir sebelum kita akan tutup. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Oke, saya akan bacakan.
Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia akan memisahkan mereka seorang dengan yang orang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba sebelah kanan dan kambing-kambing sebelah kiri. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kau yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami melihat engkau makan, atau haus, dan kami memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak akan memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus dan menjadi sebagai orang asing dan telanjang dan sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Surah pembacaan ini mengerikan, bukan? Hari ini kita sebagai orang percaya, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita tidak lakukan? Yang kita lakukan yang seharusnya dan yang kita tidak lakukan di dalam seharusnya. Saudara, kalau kita mau jujur membaca ayat ini, kita akan gemetar. Karena apakah sungguh saya sudah memberikan makan kepada orang yang lapar? Apakah sungguh saya sudah memberikan minum kepada mereka yang haus, memberikan tumpangan kepada orang yang asing, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, memberikan lawatan kepada orang yang sakit, dan memberikan kunjungan kepada orang yang penjarakan? Saudara, kalau kita mau introspeksi diri, kita mungkin adalah orang-orang Kristen yang paling tidak melakukan semuanya itu. Dan Tuhan mengatakan itu adalah dosa. Seringkali kita anggap dosa itu adalah satu hal di mana tindakan-tindakan yang jelas-jelas secara actively adalah sesuatu yang melawan Tuhan. Tapi saudara, di sini dosa juga adalah yang di saat engkau secara pasif, engkau tidak melakukan apa yang benar. Maka itu pun adalah sebuah hal yang dosa. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka yang tidak melakukan apa yang seharusnya, Tuhan katakan apa? "Enyalah engkau." Saudara, maka mari kita belajar melakukan apa yang kita harus lakukan bagi Tuhan. Yang kita lakukan menolong orang lain bukan untuk diri mereka saja, tapi juga adalah untuk Tuhan. Khususnya ayat 40, saudara. 40 dikatakan apa? Raja itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi sebenarnya saudara, kita melakukan the right thing, do the right thing, itu adalah bagi Tuhan. Nah, saudara, bagi Tuhan itu bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar kita persekutuan, bukan sekedar itu, tapi di saat kita menyatakan seluruh apa yang namanya the right thing we must to do, saudara, seharusnya kita melakukannya bagi Tuhan. Waktu saudara menolong orang yang butuh uang, saudara melakukannya adalah bagi Tuhan.
Waktu saudara memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, saudara membantu, tapi itu adalah bagi Tuhan. Waktu saudara memberikan persembahan, persembahan itu harusnya adalah persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan. Maka saudara, ini perlu menjadi satu aplikasi di dalam diri kita. Dan terakhir saudara, Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Nah, ini yang tadi saya sudah singgung, yaitu orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, dan katanya, "Guru, apa yang diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu seperti dirimu sendiri." Maka Yesus berkata, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, yang menjadi penekanan adalah perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "adalah seorang yang turun di Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan merampok habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan setelah itu meninggalkan setengah mati. Kebetulan seorang imam turun ke jalan itu, melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan." Jadi imam menjadi satu gambaran orang berdosa. Kenapa? Karena tidak melakukan apa yang benar. Jadi di sini imam siapa? Pendeta, saudara. Pendeta tapi tidak melakukan apa yang benar, tidak melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengatakan it is sin, itu adalah dosa. Lalu demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, melihat orang itu melewati dari seberang jalan, lalu datanglah seorang Samaria di dalam perjalanan ke tempat itu dan melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara, orang Lewi adalah orang yang kita bisa katakan sebagai orang beragama. Kita bisa katakan sebagai pelayan Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai orang yang memiliki religiosity. Tapi justru yang punya religiosity pun adalah orang yang Tuhan katakan dosa. Tapi justru kita melihat orang Samaria yang jelas-jelas doktrinnya kagak benar, yang jelas-jelas mereka punya kehidupan adalah melawan Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan di situ dengan satu hal, yaitu apa? Orang Samaria bukan berarti nggak ada yang bertobat. Ada orang Samaria yang bertobat. Kita melihat bagaimana waktu Yesus bertemu dengan seorang perempuan di sumur di Samaria, kita melihat bagaimana akhirnya perempuan itu pergi keliling kota dan memberitakan Kristus. Dan kita melihat Samaria mendengar Injil dari Kristus. Dan akhirnya Samaria pun kita percaya ada kebangunan rohani yang terjadi. Kita percaya di Samaria ada orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kita melihat di situ orang Samaria itu dalam perjalanan ke tempat itu, dan dia melihat orang itu, tergeraklah hati oleh belas kasihan. Jadi compassion in action. Dan singkat cerita, kita lihat Yesus berkata, "Siapakah di antara ketiga orang ini," ayat 36, "siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang manusia sesama dari yang jatuh di tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya apa? "Pergilah dan perbuatlah demikian." Surah pelajaran yang keempat yaitu apa? Yaitu kita harus untuk belajar. Where is our compassion to others? Belas kasihan. Kita belajar bagaimana menolong orang, kita belajar untuk mendukung orang lain, kita belajar untuk bagaimana mensupport orang lain, kita belajar bagaimana memiliki akan satu compassion to support others. Saudara, saya pernah melihat waktu pendeta Stephen Tong waktu itu mengajar kami, sudah di Sunter, di Institut Reform. Waktu itu pendeta Stephen Tong melihat seorang anak muda. Lalu dia tanya, "Kenapa kamu terlambat?" Lalu dia mengatakan, "Maaf Pak, saya tidak lihat jam."
kamu memang nggak pakai jam tangan. Lalu dia bilang, saya belum punya jam tangan. Lalu Pendeta Stephen Tong langsung mengambil akan jamnya yang ada di tangan. Dan saudara, waktu itu jam yang ada di tangannya itu adalah jam yang cukup mahal. Tapi dia langsung lepaskan, langsung dia pakaikan kepada dia. Kamu pakai jam ini dan jangan terlambat lagi. Sampai kamu bisa beli jam baru, maka jam ini boleh balikan kepada saya. Jadi jam mahal itu bukan dikasih, tapi jam itu dipinjamkan. Kamu butuh jam ini, maka jangan terlambat. Lihat betul-betul jam berapa, dan saya pinjemi jam ini sampai kamu bisa beli jam, terserah kapan. Mungkin 1 tahun, atau mungkin 2 tahun, atau mungkin 1 minggu, terserah. Tetapi apa? Yang pasti kamu jangan sampai terlambat. Saudara, anak ini tertegun luar biasa. Kenapa? Karena dia merasa tidak layak untuk pakai jam. Yang pertama adalah jam dari rektornya, kedua adalah jam yang mahal, ketiga adalah dia takut merusak jam tersebut. Tetapi saudara, singkat ceritanya akhirnya dia mengumpulkan uang, akhirnya dia beli jam, dan akhirnya dia kembalikan kepada Pak Tong. Dan saudara, waktu dia kembalikan kepada Pak Tong, dia bilang apa? Apa yang saya lakukan ini untuk mendidik. Mendidik siapa? Mendidik setiap hamba-hamba Tuhan untuk apa? Engkau harus punya sense of to educate others. Engkau harus punya akan satu semangat untuk mengajar orang lain. Dan mengajar orang lain itu apa? Melihat apa yang menjadi kekurangan orang. Apa yang menjadi kesusahan orang. Kalau dia terlambat, berarti dia karena tidak bisa atur waktu. Dan kenapa dia nggak bisa atur waktu? Karena tidak ada jam. Maka dia pinjamkan jam. Dan kamu belum bisa beli, nggak apa-apa. Tak pinjemin dulu. Tapi sampai saat waktunya tiba, kamu boleh kembalikan. Dan waktu itu kami menyaksikan sendiri. Dan singkat ceritanya adalah apa? Akhirnya kita bisa belajar bahwa apa? Di dalam hal-hal yang kecil kita bisa berbagian melakukan apa yang baik. Di dalam hal yang kecil kita bisa melakukan apa yang benar. Di dalam hal yang kecil kita bisa do the right thing to educate others. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang hari ini kita sudah lakukan to educate others? Apa yang kita yang sudah lakukan untuk bisa melakukan the right thing we must do to others, dan sungguh-sungguh itu dibutuhkan oleh orang lain. Saudara, maka hari ini saya menutup dengan satu hal, jangan kita meniru Edom. Jangan kita menjadi orang yang dimurkai seperti orang Edom, di mana dia tahu bahwa ada orang yang butuh pertolongan, tapi he refused to give it. Dia tidak mau memberikannya, malah happy-happy di atas penderitaannya. Maka Tuhan menghukum, Tuhan membalas, dan Tuhan tidak segan-segan memurkai dan juga menghakimi. Maka saudara, maka ini apakah sebuah kejahatan? Apakah Tuhan melakukan evil? Bukan. Tuhan bukan melakukan evil. Tapi Tuhan melakukan justice. Tuhan melakukan keadilan. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang keadilan Allah atas kekejaman Edom. Dan kita bisa belajar keadilan Allah, khususnya di dalam konteks orang-orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya sharing ini pun memberikan akan satu hal bagi kita untuk apa? Untuk kita introspeksi dan mulai menerapkan apa yang harus kita kerjakan. The right thing to do, we must do. Apa yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan kasih hikmat kepada kita, supaya kita juga tidak dikatakan, it is a sin. Ini adalah dosa, dan kita yang melakukannya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman Tuhan, kami sudah membahasnya, kami sudah melihat bagaimana pemaparan-pemaparan yang dinyatakan dengan begitu sistematis. Kami berterima kasih kepada Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang baik. Engkau yang menyatakan murka kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerima akan berkat-Mu.
karena mereka melakukan apa yang jahat kepada orang benar, mereka melakukan apa yang melawan Tuhan, sehingga mereka dengan berani mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bukan sekedar menyatakan murka dan menyatakan penghakiman dengan semena-mena. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang adil, dan Engkau adalah Allah yang tidak dapat disuap, Engkau adalah Allah yang tidak dapat dipermainkan, dan Engkau adalah Allah yang senantiasa kudus di dalam kedaulatan-Mu. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa punya sensitivitas untuk kami sensitif bagaimana kami harus melakukan the right thing we must do. Dan Tuhan, ajar kami juga untuk bagaimana melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pakailah kami semua pada hari ini supaya kami bisa mengerti dengan lebih benar apa yang seharusnya kami ekspresikan, dan kami belajar bukan sekedar untuk berpegang kepada apa yang menjadi the right thing we must do, tapi belajar bagaimana kami melakukannya. Bukan untuk kami, bukan untuk orang lain, tapi kami mau belajar melakukannya bagi Tuhan. Dan itulah yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami bisa dibimbing, dibentuk, dan dipersiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.